Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufik-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam membahas tentang penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan di sekolah kita, yakni di SDI Misbahul Sudur. Kita tahu bersama bahwasanya visi dan misi itu merupakan untuk kita untuk diarahkan kemana sekolah kita berdasarkan visi dan misi yang ada di sekolah kita. Kita tahu bersama bahwasanya visi itu merupakan gambaran ideal masa depan dari satuan sekolah kita. Di era digitalisasi sekarang, bahwasanya visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan itu bukan hanya sekedar dokumen administratif saja, tapi juga menjadi petunjuk dan arah, menjadi petunjuk arah dan penentu prioritas pengembangan satuan pendidikan yang ada di, khususnya yang ada di lembaga Misbahul Sudur. Saya ini sebagai kepala sekolah akan merumuskan kembali yang akan menjelaskan visi dan misi di sekolah kita, yang tentunya tidak akan lepas dari masukan-masukan dan saran-saran dari Ustadz dan Ustadzah, sehingga nanti ini merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam memastikan pembelajaran yang ada di lembaga kita itu benar-benar berkualitas. Penyelarasan ini sangat penting agar visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan itu bisa teraplikasi dan terrealisasi sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Di visi misi kita yang ada, yakni ini adalah visi misi kita yang sebelum di pembelajaran mendalam. Visinya adalah mencetak kader penerus bangsa bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Ini bagaimana caranya agar selaras dengan adanya proses dengan adanya pembelajaran mendalam pada tahun ini, sehingga di sekolah ini bisa langsung mempraktekkan deep learning atau pembelajaran mendalam yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kita harus menambahkan dan menyelaraskan visi kita dan juga misi kita agar tujuan yang kita cita-citakan itu tercapai. Oleh karenanya ini merupakan visi awal, visi misi kita yang awal. Kita sesuaikan bersama
Karena kalau visi dan misi itu hanya dibuat oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah, maka nantinya kalian ustaz dan ustazah atau bapak ibu guru dan juga siswa itu tidak akan mempunyai rasa kepemilikan, tidak mempunyai rasa memiliki terhadap terhadap sekolah, dan juga tidak bahkan mengindahkan visi dan misi yang telah kita buat. Kalau kita kolaborasi dan kita buat bersama, maka Bapak Ibu sekalian atau Ustaz dan Ustazah itu juga bisa merealisasikan, artinya berinisiatif untuk merealisasikan visi misi yang ada di sekolah kita. Dan bahkan siswa semuanya itu bagaimana caranya agar bisa hafal terhadap visi misi dari sekolah kita nanti, atau kita setiap selesai senam, atau setiap selesai upacara, atau dalam upacara itu bisa diselipkan tentang pembacaan visi misi kita, sehingga semua siswa itu tahu dan juga masyarakat juga tahu seperti apa visi misi kita, visi sekolah kita seperti itu. Di visi awal mencetak kader penerus bangsa bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, misinya adalah yang pertama, proses kegiatan belajar mengajar yang matang. Kemudian sarana dan prasarana yang memadai, menghasilkan output yang berkualitas, menanamkan akhlakul karimah, yang terakhir mengembangkan budi pekerti yang luhur. Ini cerminan dari visi kita. Kita harus selaraskan, karena dalam pembelajaran mendalam itu di kerangka pembelajarannya itu ada pemanfaatan digital. Maka di sini harus kita masukkan di visi itu nanti agar ada kata-kata digital. Jadi di visi membentuk kader penerus bangsa bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu berkiprah di tengah-tengah masyarakat, dibekali dengan cerdas IA, atau kata-kata yang itu seperti apa untuk mengajukan kata digitalisasi itu. Ini yang harus diselaraskan. Di misinya juga harus ada tambahan di sini. Nanti ditambahkan apa seperti itu, kita harus bersama. Ini merupakan visi awal kita. Jadi kita yang ini nanti harus diselaraskan baik di visi ataupun di misinya. Kemudian di misi, kalau di misi barusan seperti itu sekarang. Misi satuan pendidikan, artinya misi satuan pendidikan itu caranya untuk mencapai visi seperti apa. Nanti di misi itu juga perlu ditambahkan. Di misi itu juga perlu ditambahkan agar yang ditambahkan di misi itu juga kita tautkan di misi, sehingga dalam pencapaian visi itu bisa diberikan atau ditautkan di misi. Yang ketiga yakni
tujuan satuan pendidikan. Artinya tujuan satuan pendidikan itu indikator keberhasilannya itu seperti apa. Tujuan satuan pendidikan ini tidak hanya merupakan capaian akademik. Banyak orang yang merupakan bahwa satuan pendidikan harus ikut berperan dalam membangun karakter, menumbuhkan keterampilan abad ke-21 itu, dan juga bisa menyiapkan murid menghadapi tantangan di masa depan. Sehingga kita tidak hanya fokus dalam akademik saja, itu dalam pembelajaran mendalam ini. Panduan pengembangan kurikulum pendidikan juga menjelaskan tentang prinsip pengusulan tujuan yang pertama. Tujuannya harus serasi dan mendeskripsikan misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Tujuan yang kedua yaitu berfokus pada hasil yang diinginkan pada murid. Murid itu diinginkan seperti apa? Yang ketiga, tujuan harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, tujuan pendidikan khusus dapat ditentukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin ini abakan tentang bagaimana cara kita untuk menyelaraskan visi, misi dan tujuan dari sekolah kita. Dengan berpedoman pada ini, mari kita kita buat dan kita masukkan pemanfaatan digital itu dalam visi, misi dan tujuan dari sekolah kita. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama merumuskan visi dan misi kita agar kita semua Bapak dan Ibu ini mempunyai rasa memiliki, dan juga siswa juga perlu terlibat karena nanti siswa juga akan tahu seperti apa visi dan misi kita pada saat ini, dan juga yang akan diselaraskan. Mari kita bersama-sama merumuskan tentang visi dan misi kita dengan semuanya berpartisipasi aktif dan juga berkolaboratif, sehingga memiliki rasa kepemilikan bersama. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang penyelarasan visi dan misi kita, sehingga apa yang kita cita-citakan sesuai dengan tujuan sekolah lembaga kita, sehingga bisa terrealisasi. Terima kasih. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.